Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, di video ini kita akan membahas kasus yang pernah viral pada tahun 2020 lalu. Kasus ini terjadi di apartemen Kalibata City, yang mana kasus ini melibatkan seorang wanita yang berprestasi lulusan universitas ternama di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kisah ini diawali dengan seorang wanita bernama Laili Atik Supriyatin berusia 27 tahun, asal desa Kesuben Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Laili merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Mamuri dan Masliha. Ayah Laili, Mamuri, adalah seorang petani, sementara ibunya Masliha bekerja sebagai penjahit. Diketahui, Laili merupakan wanita cerdas dan pintar. Sejak di bangku sekolah, ia sering menuai prestasi di bidang akademik. Ia juga kerap kali mendapatkan ranking kelas karena kepintarannya itu. Yang lebih mengesankan lagi, Laili merupakan alumni dari universitas ternama di Indonesia, yakni Universitas Indonesia. Di universitas tersebut, Laili masuk ke Fakultas MIPA dengan jurusan Geografi, dan saat itu ia sering mewakili kampusnya dalam ajang perlombaan akademik. Laili dikenal dengan sosok yang humble, tidak neko-neko, seorang aktivis, cukup aktif dan juga kritis, serta suka berdiskusi. Tak hanya itu, Laili juga senang bersosialisasi, serta aktif di dalam kegiatan non-akademik. Ia juga sempat menjabat sebagai ketua PEMIRA atau pemilihan mahasiswa raya UI di tahun 2014. Bahkan, ia terbilang sangat berani dalam memberikan kritik pada kinerja BEM UI. Menurutnya, ia tak pernah ragu dalam memberikan kritikan-kritikan itu demi perubahan yang lebih baik. Ketika lulus dari UI, Laili bekerja di perusahaan farmasi di Jakarta. Awalnya, ia ngekos di daerah UI, tapi karena capek bolak-balik, akhirnya Laili pindah kos ke Jakarta. Dan semenjak bekerja di sana, kehidupannya cukup membaik. Pada tahun 2019, Laili mencoba untuk membuka-buka sebuah aplikasi guna mencari sosok seorang laki-laki pujaan hati. Hingga akhirnya ia menemukan sosok laki-laki dari aplikasi tersebut yang diketahui bernama Jumadil Al-Fajri. Keduanya lantas saling berkomunikasi melalui aplikasi tersebut. Dan ternyata Fajri merupakan seorang driver ojol yang tinggal di daerah Pasar Minggu. Dari perkenalan itu, mereka kemudian memutuskan untuk bertemu. Dan dari pertemuan pertamanya itu, Laili mulai jatuh hati pada Fajri. Hubungan mereka ini pun dilanjutkan secara intens hingga akhirnya mereka jadian. Namun setelah beberapa lama menjalin hubungan, Laili baru mengetahui jika Fajri ternyata sudah memiliki keluarga. Ia memiliki istri bernama Bunga yang tinggal di Bekasi dan juga memiliki 2 orang anak. Bahkan saat itu, istri Fajri tengah mengandung anak ketiga. Selama ini, Fajri tidak jujur kepada Laili. Ia mengaku sendiri dan tinggal dengan kakeknya. Tapi ternyata, yang namanya kebohongan pasti terungkap juga. Mengetahui hal itu, Laili awalnya tidak bisa menerimanya. Namun karena rasa sayangnya yang begitu besar, tidak mengecilkan niatnya untuk menjalin hubungan dengan Fajri. Meski ia tahu kalau itu salah, karena Fajri adalah suami orang. Laili pun akhirnya bisa menerima semuanya dan tetap melanjutkan hubungan tersebut. Untuk melepas rindu dengan anak dan istri, Fajri biasanya pulang ke Bekasi hanya seminggu sekali. Dan karena sudah jadwalnya untuk menjenguk keluarga di Bekasi, Fajri pun memutuskan untuk pulang ke Bekasi. Setibanya di rumah, sang istri Bunga merasa ada yang tidak beres dengan suaminya. Ia kemudian membuka ponsel sang suami dan kebetulan saat itu ada sebuah pesan masuk di Messenger yang diketahui dari seorang wanita. Dengan rasa penasaran, Bunga lalu membuka pesan itu dan betapa terkejutnya dirinya mengetahui isi dari pesan tersebut yang akhirnya membuat dirinya tahu jika suaminya ini telah memiliki hubungan yang serius dengan wanita lain. Meskipun begitu, Bunga berusaha untuk menenangkan hatinya sebab ia tidak mau ada percekcokan dengan suaminya. Bunga kemudian mengambil langkah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian login akun Facebook suaminya di ponselnya sendiri tanpa sepengetahuan sang suami. Dan ketika sang suami Fajri sudah kembali ke Jakarta, Bunga menemukan pesan-pesan di Messenger itu yang diketahui
Pesan itu begitu intens yang dilakukan Fajri dengan Laili. Dengan demikian, Bunga semakin yakin jika suaminya Fajri tengah menjalin hubungan dengan wanita lain di belakangnya. Karena merasa telah dikhianati suaminya, Bunga kemudian meng-screenshot percakapan itu dan mengunggahnya di akun Twitternya. Unggahan itu pun menuai banyak komentar, banyak yang mengecam Laili adalah pelakor. Hingga akhirnya unggahan tersebut sampai kepada Fajri. Ia tidak menyangka istrinya mengetahui semuanya. Bukannya meminta maaf atau apa, Fajri justru marah-marah pada sang istri dan menuduh sang istri telah memfitnah dirinya dan Laili. Menurutnya, selama di Jakarta, Laili lah yang mengurusnya, dari makan, mencuci baju, dan lain sebagainya. Seharusnya Bunga berterima kasih kepada Laili karena ada yang mengurus suaminya tersebut. Dan Fajri pun terus melanjutkan hubungannya dengan Laili tanpa memikirkan perasaan istrinya yang sedang hamil. Pernah suatu hari, Laili sengaja melakukan video call dengan Bunga dan menunjukkan kemesraannya bersama dengan Fajri. Hal ini pun sontak membuat hati Bunga tidak karuan. Namun, ia berusaha tenang untuk tidak kepancing emosinya dan menerimanya dengan lapang dada. Hingga pada akhirnya, Laili diberhentikan dari pekerjaannya karena terlalu sibuk dengan urusan asmaranya dengan Fajri yang dianggap membuat kinerjanya menurun. Dan dikarenakan adanya pandemi Covid pada saat itu, Fajri juga berhenti bekerja karena sepinya orderan. Dan dua-duanya akhirnya menganggur. Dari sini terkuak fakta bahwa sebenarnya Fajri merupakan orang yang pemalas. Selama ini, ia hanya mengandalkan gaji dari Laili. Selanjutnya, mereka memutuskan tinggal di rumah kakek Fajri yang ada di pasar Minggu untuk menghemat biaya. Namun, itu tidak bertahan lama sebab warga mengetahui jika hubungan mereka ini tidak selayaknya. Warga lantas beramai-ramai melaporkannya kepada ketua RT dan menyuruhnya untuk angkat kaki dari rumah kakeknya tersebut. Dengan sisa uang yang dimilikinya, mereka lantas mencari kontrakan yang lebih murah agar mereka punya tempat tinggal. Bukannya mencari pekerjaan atau bagaimana, mereka justru merancang sebuah rencana yang tidak masuk akal. Fajri meminta kepada Laili untuk mencari pria kaya raya melalui aplikasi seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dan dari aplikasi Tinder, Laili berhasil menggait seorang pria bernama Rinaldi Harley Wismanu yang merupakan pria asal Sleman, Yogyakarta. Dan diketahui, Rinaldi adalah seorang HRD di perusahaan kontraktor PT Jaya Obayasi. Ia juga merupakan orang yang berprestasi dan sempat mendapatkan beasiswa sampai dengan S3 di Jepang. Sebenarnya, Rinaldi ini memiliki seorang istri orang Jepang yang bekerja sebagai pramugari. Namun karena harus bekerja di Indonesia dan jauh dari sang istri, Rinaldi menjadi kesepian dan iseng-iseng bermain aplikasi Tinder hingga akhirnya bertemu dengan Laili. Singkat cerita, Laili mengajak Rinaldi untuk bertemu. Pada tanggal 7 September 2020, mereka janjian bertemu di stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Laili dengan tujuan awalnya untuk mendapatkan uang. Ia kemudian mengajak Rinaldi untuk check-in di apartemen Pasar Baru Mansion, Jakarta Pusat. Namun sebelum itu, Laili mengungkapkan kalau dirinya ingin meminjam sejumlah uang. Tanpa pikir panjang, Rinaldi pun akhirnya meminjamkan sejumlah uangnya kepada Laili. Dengan demikian, Laili merasa senang karena rencananya ini berhasil. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam apartemen yang sudah mereka sewa dan di sana mereka melakukan olahraga ranjang. Seiring berjalannya waktu, Rinaldi mulai tertarik dan menaruh hati pada Laili. Lalu pada tanggal 9 September 2020, Rinaldi mengajak Laili untuk bertemu kembali. Keduanya pun kembali bertemu di apartemen. Namun sebelum mereka bertemu, Laili lebih dulu ke apartemen tersebut. Dan ternyata ia tidak sendirian, melainkan ia bersama dengan Fajri, yang kemudian Fajri bersembunyi di dalam kamar mandi. Usut punya usut, ternyata Laili dan Fajri tengah merencanakan sesuatu terhadap Rinaldi. Sesampainya Rinaldi di apartemen itu, ia dan Laili langsung melakukan olahraga ranjang. Dan tanpa sepengetahuan Rinaldi, dengan menggenggam sebuah batu bata dan sebuah gunting, Fajri keluar dari kamar mandi, lalu melayangkan batu itu ke arah kelapa Rinaldi dan membuat Rinaldi terjatuh. Akan tetapi, Rinaldi masih bisa bangun dan melihat siapa yang melakukan itu padanya. Takut dan panik kalau Rinaldi melakukan perlawanan, Fajri kembali melakukan aksinya dengan mendaratkan sebuah gunting di punggung Rinaldi sebanyak 7 kali.
Dalam keadaan lemas dan bersimbah cairan merah, Rinaldi diminta untuk menyebutkan PIN ATM dan M-Bankingnya. Jika tidak, Fajri akan melanjutkan aksinya tersebut. Dengan sangat terpaksa, Rinaldi akhirnya menyebutkan PIN tersebut dengan harapan mereka mau menolongnya. Namun, mereka tidak menolongnya, justru membiarkannya sampai-sampai Rinaldi menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya, Laili dan Fajri mengambil semua uang milik Rinaldi. Akan tetapi mereka kebingungan dengan jasad Rinaldi mau diapakan. Mereka kemudian memiliki ide untuk memotong Rinaldi. Mereka lalu membeli alat-alat, membeli 2 buah koper serta sebuah ransel. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Laili dan Fajri kembali ke apartemen itu dan memindahkan tubuh Rinaldi ke kamar mandi, lalu menjadi 11 bagian, kemudian membungkusnya menggunakan kantong kresek agar tidak ada cairan yang keluar, baru dimasukkan ke dalam koper dan ransel. Fajri dan Laili juga sempat mengecat ulang tembok yang terkena cairan merah, serta mengganti spray yang juga penuh dengan cairan merah, sebelum akhirnya mereka meninggalkan apartemen tersebut dan berencana menguburkan jasad korban di rumah kontrakannya di Depok. Akan tetapi, sembari mempersiapkan tempat untuk mengubur, mereka menyewa unit apartemen Kalibata City. Sementara mereka menyimpan jasad Rinaldi di apartemen itu, mereka juga memikirkan bagaimana caranya agar tidak menimbulkan bau. Mereka lantas membeli pewangi dan bubuk kopi untuk mengurangi bau tersebut. Akan tetapi, meskipun sudah diberi pewangi dan bubuk kopi, nampaknya bau menyengat mulai tercium dan bau tersebut mengganggu tetangga apartemen. Tetangga apartemen tersebut lantas mengetuk pintu apartemen yang disewa Laili dan Fajri, namun tidak ada respon. Ia kemudian melaporkannya kepada pihak keamanan apartemen yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Saat itu, 16 September 2020, polisi langsung mendatangi TKP dan mendobrak pintu unit apartemen tersebut. Saat pintu berhasil dibuka, mereka dikejutkan dengan bau yang sangat menyengat yang berasal dari koper yang disimpan di balkon apartemen dan dikerubungi lalat. Setelah dibuka, ternyata koper itu berisikan manusia serta terdapat identitas KTP atas nama Rinaldi. Dan ternyata Rinaldi memang telah dicari pihak kepolisian karena pada tanggal 12 September 2020 Rinaldi dilaporkan hilang oleh keluarganya. Betapa terkejutnya keluarga Rinaldi ketika mendapatkan berita ini dari pihak kepolisian. Mereka tidak menyangka Rinaldi akan seperti ini. Berita ini juga diteruskan kepada istri Rinaldi yang berada di Jepang. Mendapati itu, istri Rinaldi juga sangat bersedih atas kepergian sang suami. Setelah melakukan pemeriksaan atas kasus ini, pihak kepolisian mendapatkan keterangan mengenai orang yang menyewa unit apartemen tersebut, yakni Fajri dan Laili. Dan dari penelusuran rekening milik korban, polisi menemukan sejumlah transaksi yang dilakukan oleh seseorang untuk berbelanja sejumlah barang seperti emas dan kendaraan bermotor. Sekitar pukul 19.00 16 September 2020, pihak kepolisian bergegas mendatangi kontrakan Fajri dan Laili yang berada di perumahan Cimanggis Depok untuk mengamankan mereka. Proses penangkapan keduanya tak berjalan mulus. Fajri bahkan sempat berusaha melarikan diri saat akan ditangkap, sementara Laili disebut kooperatif saat diamankan. Di rumah yang mereka kontrak itu juga ditemukan lubang yang akan mereka gunakan untuk mengubur jasad Rinaldi. Dari kejadian ini, keluarga Laili tidak menyangka anak yang dianggap pintar, berprestasi, justru menjadi pelaku tindak kriminal. Menurut orang tua Laili ini sudah lama tidak pulang dan hilang kontak dengan keluarganya di Tegal, kurang lebih selama 1,5 tahun. Kabar terakhir yang diterima oleh keluarga, yakni Laili sudah nikah siri dengan seorang pria bernama Jumadil Al-Fajri. Setelah lepas kontak selama 1,5 tahun, keluarga bisa menemukan lagi Laili, namun juga harus menerima kenyataan pahit. Mereka hanya bisa berharap Laili akan mendapatkan keringanan. Dan atas kejadian ini, Fajri dan Laili dijerat dengan pasal 340 dan pasal 338 dan 365 KUHP dengan ancaman hukumat atau penjara seumur hidup. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini.
Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.